Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Bahri MA dengan judul khutbah Kontemplasi Kemerdekaan dalam Perspektif Islam. Muadzin Al-Ustadz Agustiar SKSSY bertindak selaku imam sholat Jumat Al-Ustadz Hasan Sairozi SKSTHI. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 21 Agustus 2020 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Sutrisno Hadi SHMM MSI. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah dan kenikmatan yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat kemerdekaan, dan karenanya kita alhamdulillah bisa mengekspresikan bentuk-bentuk keinginan baik kita di republik yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah ke hadapan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita bahkan hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, bulan ini
sering juga disebut dengan bulan keramat. Karena di bulan Agustus, di bulan ini 75 tahun yang lalu negeri kita, negara kita tercinta Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Tentu setelah serangkaian perjuangan yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa Indonesia melalui tenaga, pikiran, bahkan darah dan air mata, termasuk pengorbanan jiwa dan raga. Di antara mereka ada yang dikenang dalam sejarah, terukir begitu indah, bahkan menjadi pahlawan. Tapi banyak juga yang hanya menjadi onggokan tubuh yang terkubur dengan tanah, tanpa ada nama, tanpa dikenal, apalagi dikenang. Tapi semuanya itu mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita, mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan, untuk melakukan karya-karya, bekerja untuk membangun negeri kita yang kita cintai ini, yang telah merdeka 75 tahun yang lalu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, dalam perspektif Islam atau Al-Quran misalnya, betapa banyak uraian-uraian yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait kemajuan sebuah bangsa. Misalnya Allah menyampaikan, seandainya penduduk sebuah negara itu beriman dan bertakwa, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Maka kalau saja beriman dan bertakwa, insya Allah negeri ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka pintu keberkahan, pintu kemajuan baik dari langit maupun dari bumi. Para ulama mengartikan istilah takwa di sini adalah dalam konteks profesional. Karena takwa itu istilahnya, pengertiannya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Begitu, di situ berarti ada kepatuhan. Dan kemudian perbuatannya dilaksanakan, berarti juga ada unsur profesional. Jadi syaratnya selain beriman adalah profesional dan amanah dalam mengelola negeri ini. Di ayat lain Allah mengisyaratkan supaya penduduk sebuah negeri itu bersyukur, seperti kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Syukur itu menyebabkan kita mampu mengolah rasa, dan dari olah rasa itu akan timbul karsa, kehendak, dan kemudian akan merealisasikan sebuah karya, perbuatan yang berprestasi. Dan karenanya tidak heran kalau orang yang tidak bersyukur dalam teks-teks Al-Quran maupun hadis, orang itu tidak punya rasa, sehingga sesuatu yang sudah jadi pun bukan saja tidak diapresiasi, tapi boleh jadi dirusak meskipun itu baik. Karena apa? Karena tidak bersyukur. Jadi modal syukur itu juga penting. Tetapi dalam memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bukan sekedar kita mensyukuri dengan kemudian sebutan saja, tapi perbuatan tadi dengan berkarya. Seperti halnya di dalam surah Saba dikatakan, i'malu ala Dawud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa syukur itu diekspresikan dalam bentuk karya itu tadi. Jadi dari rasa menjadi karsa, dan kemudian dalam bentuk karya, dan karyanya dicontohkan di dalam surah Saba itu. Bagaimana membangun tamasil, apa itu, hiasan-hiasan ornamen kota. Kemudian juga maharib, gedung-gedung pencakar langit, disebutkan di dalam Al-Quran secara tekstual. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kemudian misalnya lagi di surah Al-Balad bicara tentang negara, satu surat di dalam Al-Quran di juz Amma, juz ke-30, ada surah Al-Balad bicara tentang negara. Di situ apa yang ditekankan?
adalah perbuatan-perbuatan yang dalam konteks bernegara, berbangsa, bermasyarakat, ada perbuatan yang tidak akan selesai sampai akhir zaman, harus terus dilakukan. Di surah Al-Balad mulai ayat 11, Allah menantang kita. Jadi renungan kita, kontemplasi kita, berpikir kita, bermuhasabah kita, untuk apa kemudian kemerdekaan ini yang sudah kita terima lalu kita persembahkan dalam bentuk karya itu tadi. Dan salah satu bentuk operasionalnya dalam kehidupan ini sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Balad mulai ayat 11 itu, Allah menantang kita, falaqtahamal aqabah. Kenapa Anda tidak menempuh jalan yang sukar dan berliku? Wa ma adraka mal aqabah. Apa sih yang dimaksud dengan jalan yang sukar dan berliku itu? Jadi tidak akan ada selesainya perbuatan ini. Yang pertama disebutkan fakku raqabah, memerdekakan orang yang masih terbelenggu dalam penjajahan, keterjajahan atau perbudakan. Alhamdulillah kita sudah 75 tahun merdeka. Tetapi mungkin banyak saudara-saudara kita karena pekerjaannya, karena kemiskinannya, dia tidak merdeka dalam hidupnya. Jangankan mengekspresikan sesuatu yang dia inginkan, untuk sekedar beribadah saja kadang-kadang tidak punya waktu atau tidak diberikan waktu oleh bosnya misalnya. Nah, kewajiban kita dalam Al-Quran itu fakku raqabah yang pertama, memerdekakan orang yang masih terbelenggu dalam keterjajahan itu. Karena hakikatnya kemerdekaan itu adalah hak asasi yang harus dimiliki setiap orang. Merdeka dalam beribadah, merdeka dalam membangun ekonomi, merdeka dalam membangun kebudayaan, merdeka untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Lalu yang kedua di dalam Al-Quran itu di ayat berikutnya adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di hari kelaparan. Kapan itu hari kelaparan? Dalam teori barangkali banyak orang kaya nggak mungkin kelaparan, tetapi ketika menghadapi musibah, bencana, longsor dan lain sebagainya, termasuk sekarang ini kita dalam satu situasi wabah corona COVID-19, betapa hampir rata-rata orang kehilangan aktivitas pekerjaannya. Secara sosial, pertama secara kesehatan jelas, karena ini adalah penyakit wabah, tapi secara sosial pun banyak yang terganggu, bahkan ketahanan pangannya banyak yang terganggu. Maka sangat baik, sangat mulia sebagaimana Al-Quran sebutkan, it'amun fi yaumin dzi masghabah, kita membantu orang untuk meningkatkan daya tahan pangannya, untuk bisa makan, untuk bisa hidup, atau untuk menyambung hidupnya kalau kita mampu. Lalu yang ketiga, yatiman za maqrabah, berdayakanlah atau bantulah anak-anak yatim, yang di sini dikatakan za maqrabah, memiliki hubungan kekerabatan. Ya, apalagi misalnya hubungan kekerabatan ya, yang di luar pun ya kita bantu, paling tidak yang memiliki hubungan kekerabatan. Dia harus terjamin kehidupannya, terjamin pendidikannya, sehingga dia pada saatnya bisa berdaya bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya untuk hidup layak, untuk memperoleh pendidikan yang layak, bahkan untuk menempuh karir juga yang layak. Itulah yatim yang harus dibimbing. Kalau tidak kita, siapa yang mau melakukan yang disebutkan di situ kerabat. Dan yang keempat di dalam surah Al-Balad itu dikatakan au miskinan za matsrabah, dan juga perhatikan berdayakan orang-orang miskin za matsrabah. Para ulama mengartikan za matsrabah itu dari kata-kata za memiliki, matsrabah itu turab, debu. Jadi mereka bergumul dengan debu sehari-hari karena apa? Tidak punya tempat tidur, tidak punya tempat berteduh, nggak punya rumah. Mereka orang miskin yang sangat miskin, kata para ulama. Ini harus diberdayakan. Bukan saja dalam konteks agama dia berdoa, karena doanya orang miskin itu salah satu rukun dalam tanda petik, atau disebut dengan unsur kesejahteraan sebuah negara, harus ada doanya orang-orang miskin.
Tapi dalam konteks kehidupan berdayakanlah mereka, karena orang-orang miskin juga ingin punya hak atau memiliki hak dan berkeinginan seperti juga yang lainnya, bisa makan dengan baik dengan kecukupan gizinya, bisa melakukan berpendidikan dengan baik, kemudian juga dia bisa beraktivitas sama dengan yang lainnya, bisa berkarir sama dengan yang lainnya. Karena itulah kewajiban kita, kewajiban dalam sebuah negara, lebih-lebih dalam konteks kemerdekaan ini, kita berintrospeksi, berkontemplasi, berpikir, bermuhasabah, lakukanlah yang 4 itu paling tidak untuk kemajuan bangsa kita. Pertama, memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu dalam keterjajahan. Yang kedua, memberikan bantuan pangan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, merawat, memelihara, menyekolahkan anak-anak yatim. Dan yang keempat adalah memberdayakan para fakir miskin. Dan dengan cara demikianlah mudah-mudahan itu, kalau disebut PR kita semua itu, cara demikian itulah yang membuat bangsa kita insya Allah berada dalam situasi yang sejahtera, lahir maupun batin. Dan karena itu mudah-mudahan kita punya kemampuan untuk senantiasa berbuat demikian itu, membantu orang-orang itu. Dan dengan cara demikian berarti kita berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan, sehingga harapan kemajuan bangsa ini, kemodernan bangsa ini yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan dapat tercapai, terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ayyuhan nas, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsih, wa sanna bimalaikatil musabbihati biqudusih, wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min barriyati jinnihi wa insih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyuf al mukhtalifah wa ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia wa min buldanil muslimin 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة